kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Azhari Fadli Robi dari jurusan Teknik Mesin. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Baik, perkenalkan nama saya Reski Falulu dari jurusan Teknik Mesin. Ya, nama saya Randy Alfisanjaya dari jurusan Teknik Mesin. Nama saya Marsahania Putri dari jurusan Sastra Inggris. Dan saya Bobi Berwinda dari jurusan Bahasa Inggris. Kami akan menjelaskan tentang materi mampu menyampaikan pesan-pesan verbal dengan menggunakan metode CAM. Yuk. Terima kasih. Baiklah, saya Bobi Berwinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CAM. CAM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari para ahli, yaitu Harja Sujana dan Mulyati pada tahun 1987. Dengan kata lain, CAM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Mengapa kedua hal ini menjadi landasan bagi pengukuran CAM? Dalam proses membaca terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni yang pertama, kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, dan yang kedua, yaitu kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata untuk melihat dan dilanjutkan dengan kemampuan visual, sedangkan kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar disebut dengan kemampuan kognisi. Berdasarkan penjelasan itu, kita dapat memahami definisi CAM di atas. CAM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, yang melibatkan pengukuran dua komponen utama yang tadi yang terlibat dalam proses membaca. Oleh karena itu pula, kemampuan membaca itu disebut kecepatan efektif. Terima kasih. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca menurut para ahli yaitu sebagai berikut. A. Omamigo tahun 1984. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Jika disimpulkan, ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya. Sedangkan menurut Harja Sujana tahun 1992, mengidentifikasi 5 faktor sebagai pengaruh kemampuan membaca, yakni latar belakang pengalaman, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, tujuan membaca, dan berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. B. Heliman, Blair, dan Rupley tahun 1981 mengetengahkan 4 hal yang dianggap berperan penting di dalam proses pemahaman bacaan, antara lain 1. Latar belakang pengalaman, 2. Tujuan dan sikap pembaca, 3. Pengetahuan tentang berbagai tipe pengorganisasian tulisan, dan 4. Berbagai strategi identifikasi tulisan. C. Terakhir, William. Dia menyatakan pendapatnya dengan sangat arif. Menurutnya, ketidaktahuan akan bahasa dapat menghambat pemahaman. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan untuk membaca itu jauh lebih penting. Lebih jauh, beliau menyatakan materi bacaan yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan kefrustasian bagi pembacanya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan membacakan faktor lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca adalah penguasa teknik-teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umumnya dikenal orang antara lain A. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. B. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenalnya atau dipahaminya tidak dihiraukan. C. Teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Selain itu, teknik ini juga dapat dipergunakan sebagai dasar memprediksi apakah suatu bacaan atau bagian-bagian tertentu dari bacaannya itu berisi informasi tertentu.
D. Teknik baca tatap atau scanning, atau dikenal juga dengan istilah sempitas, yaitu suatu teknik membaca sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Pembaca yang menggunakan teknik ini akan langsung bagian tertentu dari bacaannya yang berisi informasi atau fakta yang diperlukan tanpa menghiraukan bagian-bagian lain yang dianggapnya tidak relevan. Terima kasih. Berikut cara mengukur kecepatan efektif membaca. Cara mengukur kecepatan efektif membaca seperti telah dijelaskan di muka. Kecepatan efektif membaca itu merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Untuk menentukan kecepatan efektif membaca, seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca sebagai contoh. Jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 500 kpm. Tanda kurung 2.500 dibagi 5 sama dengan 500 tutup kurung. Berpedoman kepada pengertian kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan antara kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Maka contoh-contoh perhitungan di atas dapat ditentukan kecepatan efektif membacanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang terakhir, berikut ini kami sajikan rincian rata-rata baca yang disesuaikan dengan keperluan baca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan 1000 kata per menit atau lebih. Biasa digunakan pada saat membaca skimming atau scanning untuk keperluan pengenalan bahan bacaan. Yang kedua ada kecepatan antara 500 sampai 800 kata per menit. Biasa digunakan untuk membaca bahan bacaan yang ringan atau bahan yang sudah dikenal. Yang ketiga ada kecepatan antara 300 sampai 500 kata per menit. Biasa digunakan untuk membaca bacaan yang tergolong ringan atau mudah, yang bersifat deskriptif, informatif, dan bahan bacaan fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya atau mengantisipasi akhir dari sebuah cerita. Yang keempat ada kecepatan 250 sampai 350 kata per menit. Biasa digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks guna menganalisis watak tokoh dan jalan cerita atau bahan bacaan non-fiksi yang agak sulit mendapatkan detail informasi. Yang terakhir ada kecepatan antara 100 sampai 125 kata per menit. Biasa digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar, bacaan ilmiah yang bersifat teknis, ataupun menganalisis nilai sastra klasik. Baiklah, di bagian penutup, untuk mengimbangi lajunya perkembangan zaman dan bisa hidup layak di masyarakat, kepemilikan camp yang memadai menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi kita, pengetahuan tentang apa dan bagaimana camp akan menjadi input atau bahan balikan yang berharga guna menentukan keputusan instruksional yang berhasil guna dan tepat guna. Dengan pengetahuan tentang bagaimana cara mengukur kemampuan membaca yang sesungguhnya, kita akan dapat mendiagnosis kesulitan-kesulitan membaca yang kita hadapi. Kemampuan membaca berimplikasi terhadap minat baca, demikian juga sebaliknya, minat baca berimplikasi terhadap kemampuan baca. Dengan kata lain, antara kemampuan membaca dan minat baca terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Dua hal ini berkontribusi terhadap kebiasaan dan budaya baca. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, kami ucapkan maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.